Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya di pertemuan ke-16 ya, ke-15 ya kalau tidak salah, pertemuan terakhir, yaitu saya akan membahas tentang hukum dan etika. Hukum dan etika, jurnalisme, investigasi ya. Jadi hukum dan etika ini berkaitan dengan mana yang boleh dilakukan oleh wartawan saat melakukan jurnalisme investigasi dan mana yang tidak boleh dilakukan kan gitu ya. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Ya, jadi di pertemuan ini ya membahas tentang dua hal, yaitu tentang yang tentu saja berkaitan dengan hukum dan etika ya, hukum dan etika. Nah, aturan-aturan main yang berkaitan dengan hukum dan etika jurnalisme investigasi ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu tentang pers ya. Dan yang berikutnya adalah yang kedua itu adalah KEWI gitu ya, Kode Etik Wartawan Indonesia. Nah, sebetulnya ada undang-undang yang lain, misalnya ada kayak KUHP kan gitu ya. Tapi yang untuk saat ini saya akan menyampaikan dua aturan yang menyangkut pada hukum dan etika jurnalisme investigasi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, teman-teman, tadi sudah saya sampaikan bahwa minimal ada dua ya yang kita akan bahas, yaitu maksudnya yang akan kita bahas berkaitan dengan hukum dan etika gitu ya, jurnalisme investigasi. Nah, ini adalah kedua aturan tersebut tadi sudah saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 dan nah ini yang bersamanya, nah ini gitu ya, ini. Lalu yang kedua itu adalah kode etik. Nah ini kode etik gitu ya. Nah di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 atau tentang Undang-Undang Pers itu secara struktur itu terdiri dari 10 bab ya, 10 bab. Nah ini 10 bab gitu ya. Lalu 21 pasal. Nah ini 21 pasal dan 33 ayat gitu ya, 33 ayat. Nah, undang-undang ini disahkannya atau diundangkannya itu pada tanggal 23 September tahun 99. Nah, ini tahun 99 ini 2 tahun setelah masa reformasi ya. Reformasi sudah diawali 1997. Nah, 2 tahun kemudian lahirlah undang-undang pers ini gitu ya. Nah, siapa yang menandatanganinya yaitu Habibie ya, Habibie. Muladi ketika itu Mensesneknya dan Kepala Biro Peraturan Perundang-undangannya itu adalah Edi Sudibjo gitu ya. Nah, sedangkan di kode etik jurnalistik atau KEWI itu terdiri hanya 11 pasal, 11 pasal dan disepakati oleh 26 organisasi wartawan. Gitu ya. Tanggal berapa? Tanggal 6 Agustus 1999 sama ya. Ditetapkan ini ya tanggal 14 Maret waktu itu ya. Nah, 14 Maret 2026 oleh siapa? Oleh Ikhlasun Amal waktu itu jadi ketua Dewan Pers ya di sini. Gitu ya. Jadi bedanya kalau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu adalah ada campur tangan unsur-unsur yang lain selain wartawan kan gitu ya. Tapi kalau kode etik jurnalistik ini murni keluarnya atau kesepakatannya berdasarkan dari orang-orang pers gitu ya. Tapi kalau undang-undang, namanya juga undang-undang ya. Kalau undang-undang mah berarti di situ ada proses pembuatannya masuk ke PR kan gitu ya. Lalu nanti disahkan. Nah, kalau ini untuk kode etik jurnalistik itu adalah pure murni ikrar dari para wartawan. Nah, ini kalau ini ya. Baik, kita lihat slide berikutnya ya. Jadi di dalam struktur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 atau Undang-Undang Pers ini ada strukturnya terdiri dari 10 bab ya, 10 bab. Nah, yang pertama bab pertama itu
ini tentang ketentuan umum ya, ini ya, tentang ketentuan umum. Ini tentang ketentuan umum. Nah, di ketentuan umum itu tentu saja berkaitan dengan apa itu PES gitu ya, segala macam yang berkaitan dengan PES itu ini ketentuan umum. Lalu yang bab kedua itu mengenai azas, fungsi, hak, kewajiban dan peran PES. Nah, ini ya. Nah, ini sebentar saya akan ini dulu apa namanya garis di underline dulu. Sebentar. Ya, yang bab kedua tadi ajas, fungsi, hak, kewajiban dan PES ya ini. Lalu yang bab ketiga itu berbicara tentang wartawan. Nah, gitu ya, berbicara tentang wartawan. Nah, ini yang bab ketiga tentang wartawan. Nah, itu sebetulnya siapa wartawan itu, lalu bekerjanya seperti apa, itu terbahas. Lalu yang bab keempat itu adalah perusahaan tentang PES, gitu ya. Nah, ini yang keempat. Lalu yang kelima itu mengenai Dewan PES, siapa Dewan PES, fungsinya apa, kan gitu ya. Nah, yang bab ke-6 itu berbicara tentang PES asing. Nah, bagaimana PES asing melakukan atau berusaha PES di kita, seperti apa itu diatur. Lalu yang bab 7-nya adalah berbicara tentang peran serta masyarakat. Nah, masyarakat dengan PES itu seperti apa? Nah, apakah masyarakat juga nanti berperan? Tentu saja di situ kan gitu ya, nanti bisa membuat salah satunya adalah LSM ya, LSM tentang PES misalnya. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 adalah ketentuan peralihan ini. Kemudian yang terakhir adalah bab ke-10 adalah tentang penutup. Nah, nanti kita akan coba saya lihat ya satu persatu. Sebetulnya teman-teman juga nanti bisa lihat bab per babnya di undang-undang itu, gitu ya. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau undang-undang itu, maksudnya Undang-Undang 40 tahun 99 itu berarti ada campur tangan pihak lain kan gitu ya. Nah, nanti teman-teman nanti bisa lihat secara pasal per pasal, kemudian nanti baca juga penjelasannya pasti ada di sana ya. Nah, nanti pahami di situ karena nanti di undang-undang itulah yang apa namanya berkaitan dengan dunia pers itu seperti apa kan gitu ya, termasuk wartawan pun juga diceritakan di sana. Nah, sekarang saya fokuskan sekarang ke kode etik jurnalistik atau KEWI ya, kode etik wartawan Indonesia. Nah, ini pasal satunya nih. Nah, ini pasal satunya itu ada beberapa apa namanya keyword kan gitu ya, keyword nih. Misalnya ini wartawan Indonesia bersikap independen. Nah, ini ya. Lalu menghasilkan berita yang akurat. Nah, ini berimbang dan tidak beritikat buruk. Sekali lagi, kode etik jurnalistik ini adalah ikrar dari para wartawan, mana yang dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Nah, di sini pasal satunya dia berikrar bahwa wartawan Indonesia itu adalah bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk. Kaitannya apa nanti? Misalnya dengan jurnalisme investigasi. Iya jelas ketika melakukan tugasnya menginvestigasi tetap ada unsur independen, akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk. Lalu pasal keduanya, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas ke jurnalistikanya. Nah, profesional ini banyak ahli yang mengkategorikan bagaimana nih yang profesional ini. Misalnya diantaranya ada ahli yang menyebutkan bahwa profesional itu harus mengandung unsur misalnya otonomi, komitmen, gitu ya, pendidikan dan tanggung jawab. Banyak lagi ya, nanti bisa dicek lagi. Baik, kita lihat pasal-pasal berikutnya pada slide berikutnya. Ya, di pasal 3 ini ya, disebutkan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi. Nah, ini ya, selalu menguji informasi nih.
selalu menguji informasi, nah ini terus memberitakan secara berimbang. Nah, berimbang, tidak mencampurkan antara fakta dan opini di sini, yang menghakimi serta menerapkan azas praduga tidak bersalah. Dan nanti mengenai azas praduga tidak bersalah dan ketentuan yang lainnya ada mata kuliah tersendiri, yaitu hukum dan etika jurnalistik, gitu ya. Nah, lalu di pasal 4-nya, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, tidak membuat fitnah, sadis, dan cabul. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Oke, itu pasal 3 dan pasal 4. Kita lihat di pasal berikutnya. Di pasal berikutnya, yaitu pasal 5 dan 6, itu pasal 5 itu menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila, ya. Dan tidak menyebutkan identitas, nah ini identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, ya. Jadi korbannya, kalau korban usianya masih anak-anak, gitu juga itu tidak disebutkan identitasnya, apalagi si pelaku kejahatannya, kan gitu ya. Nah, pasal 6 itu wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Nah, ini wartawan-wartawan yang amplop biasanya ya, atau wartawan yang ngaku-ngaku, nah biasanya ini yang biasa dilakukan gitu ya. Tuh. Terus di pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya. Jadi pasal 7 ini wartawan memiliki hak tolak. Apa itu hak tolak? Nanti kita akan bahas di mata kuliah hukum dan etika jurnalistik ya. Lalu tidak diketahui ini hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo. Nah, seperti apa embargo? Kemudian informasi latar belakang dan off the record. Nah, itu seperti apa nanti kita akan bahas di mata kuliah yang lain ya. Oke, itu di pasal 7. Lalu pasal 8-nya, misalnya wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka, ya, atau diskriminasi ya terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan cacat. Di sini ya, sambil dibaca. Maknanya begitu. Kemudian di pasal 9-nya, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Jadi untuk kepentingan pribadinya, hal-hal yang berkaitan dengan pribadinya itu juga harus hati-hati wartawan. Nah, ini bisa akan terungkap oleh wartawan jika untuk kepentingan publik, gini ya. Itu di pasal 9 dan pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut atau meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Sini ya. Dan pasal 11-nya yaitu wartawan Indonesia melayani hak jawab. Nah, ini hak jawab dan hak koreksi. Yang seperti apa hak jawab koreksi nanti kita dibahas pada kuliah hukum dan etika jurnalistik. Ya, itulah tadi teman-teman kuliah kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari awal sampai akhir memberikan manfaat bagi kita semua, dan apa yang disampaikan juga bisa membuat teman-teman lebih paham lagi, mudah-mudahan ya. Dan saya akhiri kuliah ini dengan bacaan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada kesempatan dan waktu yang berbeda.